Oke, sekarang kita sudah sampai ke nomor 11 ya. Masih di pembahasan ESPS Matematika kelas 5 latihan ulangan akhir tahun halaman 142. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar agar mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke ya, kita buka halaman 142. Kita sudah sampai di nomor 11. Bagi kalian yang belum atau yang masih belum mengerjakan nomor 1 sampai 10, pembahasannya ada di video sebelumnya ya. Kalian cari aja di playlist ESPS Matematika kelas 5 di channel ini juga. Oke. Yuk, sekarang ke nomor 11. Nah, ini kita sudah sampai di volume ya. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya, terbaca ya. Soal nomor 11, 400 cm ditambah 250 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik sama dengan titik-titik cc ya. Apakah A 254 cc, kemudian yang B 2540 cc, untuk yang C 25.400 atau yang D 254.000 cc. Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 11 ini kalian harus ingat terlebih dahulu ya, bahwa kita, karena ini pertanyaannya adalah berapa cc, maka kita ubah ya sentiliter ini ke dalam cc dan desimeter kubik ini juga ke dalam cc. Oke, ingat dulu bahwa cc itu sama dengan mililiter ya, atau sama dengan sentimeter pangkat 3. Oke, sekarang kita ubah dulu ya, 400 centiliter ya, kita ubah ke dalam satuan cc ya. Cc tadi mililiter, jadi centiliter ke mililiter itu turun ya, turun satu tingkat. Maka kalau turun satu tingkat itu kita kalikan dengan 10 ya, jadi 400 kali 10 ya, itu yang centiliternya. Sekarang yang desimeter pangkat 3 ya, ini kita ubah ke dalam cc ya. Ingat tadi cc itu sama dengan sentimeter pangkat 3 ya, maka desimeter ke sentimeter itu turun satu tingkat ya. Tetapi karena ini ada pangkat 3-nya, maka satu tingkat ini kita kalikan dengan 1000 ya. Jadi 250 desimeter pangkat 3 kita ubah jadi cc, itu sama dengan 250 kalikan 1000 ya. Oke, sekarang kembali ke sini ya, 400 kali 10 itu sama dengan 4000, ditambah ini 250 kali 1000 ya, sama dengan 250.000 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 250.000 ditambah 4000 itu sama dengan 254.000 cc. Jadi untuk yang nomor 11 jawabannya yang mana? Yang D ya. Jawabannya adalah yang ini ya, yang D. 400 cm ditambah 250 desimeter pangkat 3 sama dengan 254.000 cc ya. Jawaban yang D. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, ke soal nomor 12. Kita baca dulu bersama-sama dengan perlahan, kita pahami soalnya dengan seksama ya. Sebuah drum berisi 300 liter minyak ya. Ini berarti volumenya ya. Sebuah drum berisi 300 liter minyak tanah
yang berasal dari aliran selang dalam waktu 15 menit ya. Jadi waktunya 15 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah debit selang tersebut adalah titik-titik ya. Apakah A 10 liter per menit, B 20 liter per menit, C 30 liter per menit, atau D 50 liter per menit ya. Oke, untuk yang nomor 12 ya, kita tuliskan dulu volumenya tadi 300 liter ya minyak tanahnya, kemudian waktu yang dibutuhkan tadi 15 menit. Kemudian rumusnya debit ya, rumus debit itu adalah volume kita bagi dengan waktu ya. Tinggal masukkan aja volumenya tadi 300 liter ya, 300 dibagi dengan waktunya 15 menit. 300 dibagi 15 ya, itu sama dengan 20 ya, 20 liter per menit. Jadi debitnya ya selang tersebut adalah 20 liter per menit, atau jawaban yang B ya. Kita tuliskan aja di sini ya, jawabannya adalah yang B. Oke. Selesai untuk nomor 12. Sekarang kita lanjut ke nomor 13 ya. Nah ini ya, sudah cukup jelas ya, terbaca ya. Perhatikan letak beberapa tempat berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai nomor 15 ya. Jadi ini kita akan membaca koordinat ya, koordinat. Jadi untuk koordinat itu yang pertama kita harus pahami adalah membaca koordinat itu dari sumbu X dulu ya, atau sumbu yang mendatar ini ya, yang lurus ini, baru sumbu Y ya, atau sumbu yang tegak vertikal ya. Oke, di sini ada beberapa tempat. Yang pertama ada sekolah, kemudian ada toko roti, kemudian ada swalayan, dan ada pasar ya. Kita langsung ke nomor 13. Sekolah berada di arah titik-titik dari toko roti ya. Ini sekolah ini letaknya di sini dan toko roti di sini ya. Sekolah ini letaknya dari arah mana? Dari itu kalau kita lihat dari toko roti ya. Ingat ya, kalau ada seperti ini, maka gambar seperti ini, maka kita buat gambar arah mata anginnya ya. Yang di atas pasti utara ya. Utara berarti yang bawahnya ini lawannya dari utara adalah selatan ya, selatan. Kemudian berarti yang sebelah kanan adalah timur ya, dan sebelah kiri adalah barat. Nah, berarti ya sekolah ini berada di sebelah kiri, berarti sebelah baratnya ya. Nah ini sekolah berada di sebelah barat dari toko roti, jadi jawabannya adalah yang B, sebelah barat ya. Tidak ada kesulitan ya teman-teman ya. Oke, untuk yang nomor 13 beres ya saya kira. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Koordinat toko roti adalah titik-titik ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk membaca koordinat itu dari sumbu X dulu baru ke sumbu Y. Oke, toko roti ya, letaknya di mana ini? Toko roti di sini, maka sumbu X nya adalah D ya. Kemudian sumbu Y nya ada di 3, berarti D, 3. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, koordinat toko roti adalah opsi jawaban yang C, yaitu D, 3. Oke, begitu ya teman-teman ya, D, 3. Ini toko roti. Kalau kalian sudah memahaminya, maka kita akan bisa dengan mudah menentukan koordinat tempat-tempat yang lain ya. Sekolah ini berarti koordinatnya adalah ini ya, di sini B, 3. Ini sekolah ini B, 3. Kemudian untuk swalayan berarti B, 1 ya. Kalau yang pasar berarti E, 1 ya, itu koordinatnya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah toko roti D, 3. Jadi opsi jawaban yang C inilah yang tepat ya. Lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini skala ini sekarang ya. Soal nomor 15, diketahui skala peta, yaitu 1 berbanding 500.000
ya. Artinya dalam setiap 1 senti itu setiap 1 senti dalam peta itu mewakili 500.000 ya senti juga ya. Jika jarak kota A dengan kota B pada peta adalah 5,2 cm, maka berapakah jarak sebenarnya kota tersebut? Ya, jarak sebenarnya kota tersebut adalah titik-titik ya. Apakah yang A 26 km, B 28 km, C 260 km, atau D 280 km ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Ini sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi ingat, ini saya kecilkan dulu nih kameranya, terlalu dekat ya. Oke, terbaca ya teman-teman ya. Skalanya itu adalah 1/500.000. Itu artinya ya kita buat pecahan seperti ini aja ya, biar mudah nanti menghitungnya. 1/500.000 atau 1/500.000. Kemudian jarak pada peta itu 5,2 cm. Ini kita ubah ya menjadi bentuk pecahan seperti ini, 52/10 ya, biar mudah. Nah, sekarang jarak sebenarnya itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala ya. Kita masukkan jarak pada peta itu 52/10 ini tadi ya, yang awalnya ini 5,2 cm, ini kita ubah ya menjadi 52/10. Ini karena per ini berarti dibagi skalanya berapa? 1/500.000 ya. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini, maka kita ubah ya. Ini baginya ini kita ubah menjadi perkalian, maka ini nanti dibalik ya, 52/10 kita kalikan dengan ini dibalik ya, menjadi penyebutnya ya, pembilang dan menyebutnya kita balik 500.000 dibagi 1 ya. Ini tinggal kita coret aja ya, kita coret, berarti 52 dikali dengan 50.000, jawabannya adalah 2.600.000 cm. Nah ini ya, ini jarak sebenarnya ya, 2.600.000 cm. Nah, kita ubah ya, karena di sini tadi opsi jawabannya semuanya kilometer ya, maka dari 2.600.000 cm ini kita ubah menjadi kilometer ya. Kita coret aja 5 digit ya, 5 digit terakhir yaitu 26 km. Mengapa kita coret 5 digit ya, 0-nya 5 ini kita coret? Karena ini ya, ingat ya, tanggal konversi satuan jarak ya, dari kilometer ke sentimeter itu turun ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau maaf nih, dari sentimeter ke kilometer ini naik ya, 1, 2, 3, 4, 5, naik 5, maka setiap naik 1 tangga ini dibagi 10 ya. Kalau naik 5 tangga ini berarti dibagi 100.000 ya. Jadi begini, kita supaya lebih mudah ya, sentimeter ini naik 1 desimeter, ini meter ya, kemudian dekameter, hektometer, dan kilometer. Nah, ini kita coret, karena naik 5 tingkat maka kita bagi 100.000 menjadi 26 km. Jadi jarak sebenarnya ya kedua kota tersebut ya, kota A dan kota B adalah A, 26 km. Begitu ya teman-teman ya, soal nomor 11 sampai nomor 15 sudah selesai kita kerjakan ya. Untuk soal selanjutnya nomor 16 dan seterusnya, ini akan saya sampaikan, saya bahas dalam video berikutnya ya, agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, kalian intinya adalah jangan menyerah ya. Untuk matematika hanya dibutuhkan kesabaran dan ketelitian ya. Oke, jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.